Guys, selamat datang kembali di channel Oyen KG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat suara Sioyen keluar, tutup peti mati perunggu perlahan dibuka. Dan bagian dalam peti mati, sesosok tubuh berbaring dengan damai di dalamnya. Dan Sioyen tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman melihatnya. Jika dia cukup kuat, mengapa dia harus menggunakan orang yang telah mati? Sioyen mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi dia juga mengerti bahwa semuanya diatur oleh takdir. Lan Feng perlahan membuka matanya, dan aura yang sangat kuat menyebar darinya. Maaf mengganggu senior Lan Feng. Sioyen mengatupkan kedua tangannya lagi. Lan Feng tidak menjawab Sioyen karena saat ini Lan Feng sudah lama kehilangan kesadarannya. Disempurnakan menjadi boneka. Membakar kekuatan terakhir tubuh, meskipun tidak dapat sepenuhnya meledakkan kekuatan tempur puncak, tetapi kekuatannya cukup menakutkan. Angin biru keabadian. Kui Jun menatap sosok di depannya dengan takjub dan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bukankah kamu sudah lama mati? Lan Feng sudah kehilangan kesadarannya dan saat ini dia hanyalah boneka. Dan boneka yang hanya mematuhi perintah Sioyen. Saya melihat Lan Feng mengangkat tangannya dan melambai. Cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kehampaan. Dan sosok Lan Feng langsung berubah menjadi Hyando. Bunga di cermin dan bulan di air realitas virtual. Lan Feng mendengus pelan dan segera melihat salah satu dari ribuan sosok bergegas menuju Kui Jun. Tuar! Dengan suara keras, Lan Feng mengangkat telapak tangannya dan cahaya dingin menebas. Mata Kui Jun tenggelam dan dia mengeluarkan pedang raksasa di belakangnya dan membantingnya dengan keras. Segera, kekuatan mengerikan terpancar dari pedang raksasa Kui Jun dan bergegas menuju Lan Feng dengan keras. Ada suara pecah dan sosok Lan Feng menghilang, tapi sepertinya hanya cermin yang pecah. Segera setelah itu, dua sosok angin biru terbang keluar dan tidak mungkin untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Seolah-olah setiap sosok itu nyata, tanpa petunjuk apapun, dan bahkan setiap serangan memiliki tampilan kekuatan yang sangat ganas. Wajah Kui Jun suram dan dia mengayunkan pedang raksasanya untuk menahan serangan sosok angin biru yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Kui Jun menghancurkan sosok-sosok ini, ada juga luka besar dan kecil di tubuhnya. Meski bisa pulih dalam sekejap, itu dapat dilihat bahwa kekuatan Lan Feng dapat membahayakan dirinya. Sosok angin biru semakin cepat, dan intensitas serangan juga meningkat, sehingga Kui Jun dipukuli dengan daging dan darah. Dunia cermin. Pada saat yang sama, salah satu dari ribuan sosok, mungkin itu adalah Lan Feng yang asli, melangkah keluar dan sekeliling Kui Jun berubah menjadi cermin, memantulkan Lan Feng yang tak terhitung jumlahnya dan sosok tubuhnya sendiri. Kui Jun sedikit mengernyit, tapi tidak ada tanda-tanda panik darinya. Karena mereka semua sudah mati, beri aku ketenangan pikiran. Kui Jun mendengus dingin, lalu mengangkat pedang raksasa di tangannya dan membantingnya dengan keras. Cermin yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Namun, ketika Kui Jun bangga, semua cermin pecah yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Kui Jun, menusuk tubuh Kui Jun dalam sekejap. Seluruh tubuhnya ditutupi cermin pecah dan wajahnya dipotong menjadi dua bagian. Terlihat sangat menakutkan. Cermin terpotong.
Suara Lan Feng terdengar lagi, dan ada kilatan cahaya dingin yang membuat pupil Kui Jun tiba-tiba menyusut, dan sosoknya terpotong menjadi dua. Dunia cermin pecah. Menyegelmu selama 1000 tahun. Aku melihat lapisan cermin mengembun dari segala penjuru, seperti lapisan kotak cermin, menyegel Kui Jun di dalamnya. Kiandolan membuat angin. Melihat kotak kristal berbentuk belah ketupat di depannya, dia bisa melihat melalui cermin bahwa tubuh Kui Jun benar-benar terbagi dan terhalang di dalamnya. Kui Jun meraung, tapi tidak ada suara yang terdengar. Cahaya di mata Lan Feng berangsur-angsur meredup. Meskipun dia kehilangan kesadarannya, dia mungkin tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya membunuh Kui Jun. Jadi dia hanya bisa memblokirnya dengan cara, dan itu sudah cukup untuk memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Lan Feng berbaring lagi di peti mati perunggu dan menutup matanya selamanya. Ini adalah kekuatan terakhirnya, dan dia melepaskan semua kekuatannya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Terima kasih, Senior Lan Feng. Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kepercayaanmu. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya, dan tutup peti mati perunggu perlahan ditutup. Dan Xiaoyan juga memasukkannya ke dalam cincin penerimaan. Han Mo menoleh dan melihat Kui Jun dikalahkan. Matanya dipenuhi kejutan. Lan Feng adalah pembangkit tenaga abadi di langkah kelima. Bahkan jika dia jatuh, dia masih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegel Kui Jun selama 1000 tahun. Tetapi, apakah dia bisa menyegelnya selama 1000 tahun? Itu tidak diketahui. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak semua Raja Roh teratas berasal dari zaman kuno. Raja Roh juga akan menurun dan berubah. Selama pertempuran dunia bawah, Raja Roh yang Tian meledakkan dirinya sendiri. Nama Raja Roh terluka parah. Semuanya adalah Raja Roh yang tidak dapat kembali ke puncak, dan pada akhirnya akan digantikan oleh Raja Roh yang baru. Han Mo dan Kui Jun adalah salah satunya, tetapi mereka berdua mewarisi ingatan Raja Ling sebelumnya. Jadi mereka mengingat banyak peristiwa kuno, dan beberapa kebencian tertanam dalam ingatan mereka. Xiaoyan tidak santai karena kotak cermin yang menghalangi Kui Jun di depannya bergetar dan bergetar, seolah bisa meledak kapan saja. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Lakukan apa saja untuk membunuh mereka. Mereka berada di akhir pertempuran mereka, teriak Han Mo. Dia berpikir bahwa Raja Roh akan datang lagi, jadi mereka tidak perlu mengambil tindakan. Tetapi dia tidak mengharapkan Kui Jun diblokir dan dibatasi. Setelah dimarahi oleh Han Mo, puluhan ribu tokoh itu meraung marah. Mereka tidak berani melanggar perintah Han Mo, dan mereka ingin menggunakan pertempuran ini untuk mendapatkan persetujuan dari Istana Surgawi, atau untuk bergabung dengan Istana Surgawi. Tetapi pada saat ini, di belakang Bahtera, lautan ketiadaan terdistorsi, dan lubang cacing singularitas lainnya muncul. Lagi? Xiaoyan terkejut. Jika Raja Roh lain turun, aku khawatir tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Dia pasti akan mati. Namun, sebuah sosok yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari lubang cacing singularitas dan bergegas menuju puluhan ribu sosok yang menyerang dari sisi jauh. Saudaraku, ikuti aku untuk membunuh. Hanya ada teriakan, dan Xiaoyan merasa tidak asing saat suara itu keluar. Dia melihat ke atas, dan itu adalah Rancang. Dan 8 bersaudara dari kuil kuno, semuanya muncul. Adik kecil, akhirnya bisa melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja. Pada saat ini,
Bayangan hitam besar meraung dari sisi jauh, menarik Leji ke dalam pelukannya dengan erat. Xiaoyan memutar kepalanya dengan tajam lagi. Melihat sosok besar yang menarik Leji ke dalam pelukannya, itu adalah Dong Haiyuan yang menghilang setelah Xiaoyan keluar dari tanah hukuman dewa. Di lubang cacing singularitas, puluhan ribu sosok melesat keluar darinya dan membentuk konfrontasi dengan istana surgawi. Kedua belah pihak tampaknya seimbang dalam hal jumlah. Pada saat yang sama, di ujung yang jauh, sosok cantik dengan jubah polos dan mahkota emas di kepalanya datang ke sisi Xiaoyan dengan langkah teratai. "Jangan takut, masih ada selir." Sosok malas tapi mendominasi, ini adalah sang ratu. "Permaisuri?" Xiaoyan menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. "Senang bisa melihat Anda. Bertahan sampai sekarang dan istirahatlah. Aku akan menyerahkannya kepada mereka." Sang ratu tersenyum lembut. Dengan rasa keindahan di matanya yang malas, dia berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam menonton pertempuran. "Permaisuri bermaksud untuk membunuh mereka semua?" Xiaoyan melihat pertarungan di langit dan bertanya. "Tentu saja, jika mereka berani membunuhmu, mereka pasti akan melakukannya." Sang ratu berkata dengan nada tenang dan anggun, dengan niat membunuh tersembunyi dalam nada datarnya. "Tampaknya dua raja roh telah datang, tetapi mereka tampaknya menjadi dua yang paling lemah di antara 10 raja roh. Seharusnya lebih dari itu. Menghitung waktu, mereka harus datang satu demi satu." Ratu melihat sekeliling situasi pertempuran dan kemudian berkata perlahan, "Apakah kita yakin kita bisa mengalahkan 10 raja roh ini?" Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Sang ratu melihat penampilan serius Xiaoyan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sementara Sun Er dan Xiaoqi yang berdiri di atas Bahtera Fearless melihat ke mata mereka ada sentuhan kekejaman. Intuisi wanita sangat akurat. Mereka bisa langsung merasakan bahwa hubungan antara wanita ini dan Xiaoyan jelas tidak sederhana. "Kedua istrimu sepertinya memiliki pendapat tentangku." Permaisuri tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, tetapi berkata dengan lembut dengan senyum di matanya. Xiaoyan bereaksi dan menoleh, menatap Sun Er dan Xiaoqi. Kedua gadis itu sepertinya membicarakan sesuatu di belakang. Melihat Xiaoyan berbalik, Sun Er tidak marah, tetapi menunjukkan senyum lembut. Xiaoyan tersenyum kecut. Sepertinya masalah cinta tidak dibahas saat ini. Meskipun kuil kuno datang, krisis sepertinya tidak terselesaikan. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari Hanmo, mengelilinginya dan segera menekannya bersama. "Apakah ada keabadian di kuil kuno?" Xiaoyan sedikit terkejut. Ketika dia berada di kuil kuno sebelumnya, dia sepertinya tidak pernah melihat makhluk abadi yang kuat, termasuk kakak laki-lakinya, yang semuanya hanya dewa pertempuran. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan menoleh untuk melihat Qiyun. Aura dan fluktuasi yang dia pancarkan jelas bukan lagi peringkat dewa pertempuran, tetapi bahkan berpartisipasi dalam berurusan dengan Hanmo yang secara langsung menunjukkan bahwa Qiyun juga abadi. "Kakak seniormu memang menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah reinkarnasi. Dia terbangun lebih awal dan telah menembus keabadian. Namun, kakak laki-lakimu yang lain belum sepenuhnya terbangun. Tetapi mereka sebelum reinkarnasi, dia juga orang kuat yang abadi. Dan masih ada harapan besar untuk naik ke peringkat keabadian dalam hidup ini." Sang ratu mengikuti tatapan Xiaoyan dan memandang kakak laki-laki Xiaoyan. Ye Feiyu, yang hanya seorang dewa pertempuran, juga meningkat pesat.
Sudah 1000 tahun sejak aku melihat Yefeyu terakhir kali, dan Yefeyu juga di keabadian. Dalam ujian, dia menerobos dari dewa pertempuran keabadian. Hal yang sama berlaku untuk Rancang, tetapi dewa pertempuran bintang 9, hanya Keyun yang berhasil menembus belenggu dan mencapai alam keabadian, dan kekuatan yang lain juga maju dengan pesat. Namun meski begitu, seberapa yakin kita mengalahkan istana surgawi? Xiaoyan masih bertanya dengan cemas. Permaisuri melirik Xiaoyan dengan tidak tergesa-gesa. Ratu menjawab, "Kita tidak bisa mengalahkannya." "Mengapa Anda tidak pergi jika Anda tidak bisa mengalahkannya?" Xiaoyan merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika mendengar kata-kata itu. Momentum ini seperti pelangi, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Jika mereka memilih untuk turun dan membunuh Anda, mereka tidak akan begitu ceroboh dan hanya mengirim 2 raja roh, Hanmo dan Kuijun. Sang ratu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah itu satu-satunya cara untuk melawan istana surgawi mereka hari ini?" Xiaoyan terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang. Jika perang dimulai, korbannya akan sangat banyak. Bahkan jika Raja Roh Agung datang, saya yakin mereka semua akan tinggal di sini. Paling buruk, mereka semua akan dihancurkan. Permaisuri mengucapkan kata-kata terberat dengan nada meremehkan. Tidak lama kemudian, beberapa lubang cacing singularitas muncul satu demi satu di lautan ketiadaan. Dan hanya lubang cacing singularitas ini yang dapat membuat semua orang ini berkumpul di sini dalam waktu singkat. 3 lubang hitam singularitas muncul satu demi satu. Dan dari lubang hitam, 3 bahtera yang lebih besar berlayar keluar. Dan 3 sosok berdiri di atas bahtera. "Lihat, mereka sudah ada di sini." Sang ratu merentangkan tangannya, dan Xiaoyan benar-benar tidak mengerti bagaimana ratu melakukannya dengan begitu enteng, seolah-olah dia tidak peduli. Mungkinkah ratu sudah tahu hasilnya? Xiaoyan menatap ratu. "Ini rahasia, mana mungkin aku tahu?" jawab ratu. "Bukankah pavilion misteri surga hanya untuk meramal rahasia surga?" Xiaoyan terus bertanya. "Rahasianya dapat dihitung, tetapi tidak ada angka pasti untuk rahasia apapun. Rahasianya berubah dengan cepat dan tidak ada yang benar-benar dapat melihatnya." Ratu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, dan mengulurkan tangannya sambil berbicara. Xiaoyan tertegun melihat ini. "Bantu aku lelah menulis," kata ratu, dan sosoknya goyah. Xiaoyan segera mundur selangkah dan mengepalkan tinjunya. Pria dan wanita tidak mengenal satu sama lain. Permaisuri menghormati dirinya sendiri. Xiaoyan berkata dengan keras, hanya untuk mengirimkan suaranya ke Verles, sehingga Sun Er dan Xiaoqi bisa mendengarnya. Melihat ini, sang ratu tiba-tiba tersenyum. Sosoknya tiba-tiba berhenti bergetar, dan dia menatap Xiaoyan dengan main-main. "Mata ratu membuatku merasa seperti anak kecil. Aku ingin berterima kasih kepada ratu atas tindakannya kali ini. Tapi Xiaoyan tidak akan pernah membuat janji dengan tubuhku." Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Oh, mungkinkah selir itu tidak sebaik istri dan selirmu? Setauku, kamu punya 6 istri, dan 2 diantaranya meninggal. Sekarang hanya ada 4. Apakah kamu masih keberatan jika menambah 1? Sang ratu melangkah keluar dari kaki teratainya, mendekati Xiaoyan. Tubuh lembut itu tergeletak di tubuh Xiaoyan, dan aromanya dihembuskan dari mulutnya. "Permaisuri, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Ini adalah krisis hidup dan mati sekarang."
Xiaoyan mundur beberapa langkah, berlumuran keringat dingin. Sepertinya bukan waktunya yang tepat untuk menggoda suami kecilku. Pada saat ini, 3 bahtera pecinta benih turun dari lubang cacing singularitas dan suara suram keluar perlahan. Mata indah sang ratu sedikit menyipit. Dia tidak terus menggoda Xiaoyan, tetapi melihat ke sisi yang jauh dan tersenyum ringan. Hei, bukankah Anda Liwang Yibuyun? Kamu tidak memiliki kewanitaan. Apakah Anda iri atau cemburu? Suara halus sang ratu juga menggoda, dan sosok di bahtera itu mengedipkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melindunginya lagi. Dan karena si Bujongseng pasti akan mati hari ini. Suara dingin dan tegas Yibuyun keluar. Jika aku ingin melindungi laki-lakiku, maka aku bisa melindunginya. Apa yang kamu bisa lakukan? Sang ratu melambaikan jubah lengannya, dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya yang tampaknya lemah. Xiaoyan memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Nah, kali ini dia benar-benar seorang bajingan.